Pengacara asal kota Solo, Muhammad Taufik, resmi mengajukan gugatan perdata terkait keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo ke Pengadilan Negeri, PN, Surakarta. Gugatan ini tak hanya ditujukan kepada Presiden ke-7 RI itu, namun juga melibatkan 3 pihak lain yang dinilai memiliki keterkaitan dengan dugaan tersebut. Dalam berkas gugatan yang diserahkan hari ini, Taufik menempatkan Jokowi sebagai tergugat pertama. Adapun tergugat lainnya meliputi Komisi Pemilihan Umum, KPU, Kota Surakarta sebagai tergugat kedua, SMAN 6 Surakarta sebagai tergugat ketiga, serta Universitas Gadjah Mada, UGM, sebagai tergugat keempat. Taufik yang hadir bersama tim kuasa hukumnya menjelaskan bahwa alasan utama menggugat di PN Solo adalah karena domisili Jokowi berada di kota tersebut. Selain itu, Solo merupakan kota tempat awal karir politik Jokowi sebagai wali kota. Kami menemukan ada ketidaksesuaian antara keterangan asal sekolah yang tertera di laman resmi UGM dengan fakta lapangan. Di laman tersebut tertulis SMAN 6 Solo, namun dari penelusuran kami, pada masa itu sekolah tersebut belum bernama SMAN 6, melainkan SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, jelas Taufik kepada awak media di halaman PN Solo. Kami mendalami data dan menemukan perbedaan antara informasi resmi dengan fakta lapangan, ungkap Taufik saat berbicara kepada media di halaman PN Solo. Ia merujuk pada dokumen yang menyatakan bahwa Jokowi merupakan lulusan SMAN 6 Solo, sebuah informasi yang menurutnya perlu ditelusuri lebih lanjut. Fakta yang diklaim Taufik, sejumlah teman seangkatan Jokowi saat itu justru mengaku bersekolah di SMPP, Sekolah Menengah Pembangunan Persiapan, bukan SMAN 6. Pengadilan saat ini tengah memverifikasi gugatan tersebut sebelum menetapkan jadwal sidang. Belum ada tanggapan resmi dari pihak-pihak tergugat. Namun, masyarakat pun mulai ramai membicarakan topik yang cukup sensitif ini, apalagi melibatkan sosok sentral dalam sejarah politik Indonesia kontemporer. Ya, lalu yang menjadi pertanyaan, kalau dari data yang kami punya bahwa SMA-nya saja tidak beres, mungkin tidak insinyurnya beres. Ya tentu tidak beres, pada giumnya kan yang namanya aturan itu mutatis mutandis. Kalau saya mendaftarkan sebagai alumni UGM, berarti saya itu harus memiliki jasa SMA. Lah kalau SMA saja tidak jelas, apa mungkin dia lulus? Ya, oleh karenanya yang penjelasan yang terakhir, kenapa saya mendaftarkan di Surakarta, hukum acara perdata itu mensyaratkan gugatan itu disampaikan di alamat tergugat yang terdekat. Nah kebetulan wilayah hukum pengadilan Surakarta ini kan membawai tempat tinggalnya Pak Jokowi, kemudian membawai domisili hukum KPU dan domisili hukum atau alamatnya SMA 6. Kalau UGM di Jogja kita tarik ke sini. Jadi gugatan ini berbeda. Terus kalau nanti ada yang mengatakan lebih idem, artinya gugatan ini pernah diputus oleh pengadilan Jakarta Pusat dan ditolak dengan alasan kalah atau menang, saya ingin tanya pengacara manapun tunjukkan putusan pengadilan yang berbunyi gugatan itu menang, gugatan itu kalah. Gugatan itu bukan sepak bola. Kalau menang skornya berapa 0, kalau kalah minusnya berapa. Jadi kalau ada advokat, siapapun mengatakan gugatan serupa itu pernah dikalahkan di pengadilan Jakarta, saya yakin itu sekolahnya nggak beres. Nah, secara teknis pasal-pasal berapa silakan ini sampaikan. Ya, terima kasih. Ini namanya, saya kenalkan dulu, ini namanya Andika, ya, lengkapnya Andika Dian Prasetyo. Andika Dian Prasetyo, UII. Terus ini Rido, alumni UMS. Terus ini Mustafa, alumni Sumsa. Ini Abdul Rahman, UMS. Ini alumni Universitas Negeri Surakarta. Ini alumni Universitas Negeri Surakarta. Ini UMS. Ini lulusan UMS. Ya. Tipu UGM, kenapa harus pakai tipu? Karena UGM itu sangat disayang. Ini pertanyaan bagus. Saya masih ingat mereka pernah memecat namanya Ipong S.A.Z, dosen visipol, hanya karena disertasinya menjiplak sepertiga itu karya mahasiswanya, namanya Jenggawah Siriaria di Jatikerta, dia dipecat. Kemudian Profesor Dr. Anggito Abimanyu, ya, itu pernah disuruh menyerahkan gelar profesornya hanya gara-gara nulis opini di Kompas, ternyata itu karya sekretarisnya. Bayangkan betapa mulianya UGM. Saya pantas mengatakan mulia karena saya pernah
daftar UGM keterima. Saya lebih pintar dari Pak Jokowi. Tahun 85 saya keterima UGM jurusan studi ekonomi pembangunan dan UNS. Passion saya hukum, makanya saya ngambil di Fakultas Hukum. Jadi itu ya pertanyaannya. Biarin jawab ini ya. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tadi sudah dijelaskan Pak Taufik. Kaitannya dengan klarifikasi, kita sebenarnya sudah mencermati hal ini kan sebenarnya sudah lama. Kebetulan saya sendiri adalah kami ada sebagian dari pengacara Tipu UGM ini juga pernah mendampingi Gus Nur dan Bambang Tri dalam perkara pidana. Di situ adalah muatannya Bambang Tri dan Gus Nur itu kan dituduh untuk menyebarkan kabar bohong, yang mana mereka ini mempertanyakan ijazahnya Jokowi. Nah, dalam persidangan itu seperti teman-teman media ketahui, kita tidak pernah melihat adanya ijazah Jokowi asli itu diperlihatkan, tidak pernah. Menyambung dengan pernyataan yang tadi diutarakan Pak Taufik kaitannya dengan kuasa hukum Pak Jokowi atau nantinya yang akan ditunjuk sebagai kuasa hukum ya. Kemarin kan ada beberapa lawyer yang konferensi pers, jadi mereka bilang bahwa sudah 2 kali menang, mau apa lagi, mau membuktikan apa lagi, kan pertanyaannya seperti itu. Tadi sudah singgung Pak Taufik bahwa kalau menang ditunjukkan di mana, dan jadi ini juga sekaligus untuk pendidikan untuk masyarakat umum. Jadi pengadilan ini bukan tempat untuk berlomba, bukan tempat untuk menang kalah. Di sini tempat mencari benar salah. Benar salah, kita mencari keadilan di tempat ini, di lokasi ini kemuliaan dari pengadilan. Jadi tidak ada yang namanya menang kalah. Kalau teman-teman media mungkin saya refresh kembali. Pertama kali gugatan itu diajukan oleh Bambang Tri, yang kemudian dicabut karena Bambang Tri dijadikan tersangka dan ditahan. Otomatis secara legal standing dia kesulitan untuk membuktikan. Terus yang kedua adalah setelah Bambang Tri itu ditahan oleh rekan kita Bang Ahmad, Bang Egi dan lain sebagainya melakukan gugatan di Jakarta, itu pun juga tidak ada yang menyatakan itu menang atau kalah, tetapi di situ dinyatakan NO, yang artinya adalah bahwa pengadilan itu merasa tidak berhak untuk mengadili perkara tersebut. Jadi belum sampai masuk ke substansi, belum masuk ke pokok perkara, belum masuk ke pertanyaan-pertanyaan dan lain sebagainya. Nah, kali ini yang kita mau mempertanyakan sebenarnya satu. Itu tadi kan ada klarifikasi dan lain sebagainya. Teman-teman media di sini saya yakin ada yang dari Tempo, ada yang dari Detik, ada yang dari Tribun News dan lain sebagainya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu, tetapi saya yakin semua pasti ada datanya. Semua pasti rekam jejak digital berita itu pasti ada. Yang pertama kali Jokowi pernah bilang, Pak Jokowi di Universitas Islam Indonesia pada 70 tahun peringatan, beliau bersama Prof. Mahfud dan Buya Syafi'i Ma'arif ditanya ijazah IP kamu berapa Pak Mahfud? Pak Mahfud jawab 3,8, tapi Pak Jokowi dengan jelas dia menyatakan bahwa saya IPK-nya di bawah 2. Itu yang nulis Tempo. Itu pertama. Yang kedua, ada berita banyak yang kami kutip dari YouTube-nya Kesekretariatan Negara. Di situ menampilkan video bahwa Pak Jokowi itu berkunjung ke UGM. Di situ beliau sangat yakin dan memanggil yang namanya Pak Kasmujo. Itu adalah seorang pembimbingnya dia. Menurut Pak Jokowi itu yang Pak Kasmujo ini kan orangnya galak dan lain sebagainya. Nah, itu kan bisa teman-teman verifikasi sendiri. Masa sih di akun Sekretariat Negara loh, ini bukan buatan kami. Jadi itu Sekretariat Negara. Nah, kami cocokkan dengan apa yang fakta yang UGM saat ini lakukan. UGM merilis ini loh ijazahnya Jokowi, dan kami juga menemukan dari repository UGM yang kita unduh itu ada kejanggalan yang kaitannya dikaitkan dengan ijazahnya Pak Jokowi. Seperti yang teman-teman tahu sekarang bahwa ijazahnya Pak Jokowi itu hanya muncul
sebelum Lebaran kemarin itu baru muncul lembar yang utuhnya, yang diposting oleh siapa itu namanya? Politisi PSI. Ya, politisi PSI. Mas Andika, ya, penegasan terkait yang mendasari pokok-pokok dari gugatan ini sendiri, yang mana ijazah palsu Jokowi itu mungkin pokok-pokok atau poin-poin yang mendasari itu apa? Jadi begini, Pak Jokowi ini kan kemarin itu kan mendaftarkan diri sebagai seorang pejabat publik pertama kali di wali kota itu kan di KPU dan lain sebagainya. Dasarnya adalah ketika seorang pejabat itu melakukan kebohongan publik, itu kan sangat bahaya sekali. Yang kita mau adalah mulai dari hari ini, seperti keinginan Pak Taufik sebagai penggugat adalah bahwa ayo kita ini bernegaralah dengan jujur, bernegaralah dengan baik dan benar. Gitu. Kalau menggunakan ijazah palsu dan lain sebagainya itu ya menurut kami itu tidak benar kan begitu. Ini saya tambahkan tadi pertanyaan kenapa harus diajukan gugatan. Intri poinnya di gugatan itu ada namanya posita, ada petitum atau petisi. Petisi kita salah satunya menyatakan Pak Jokowi tidak pernah berijazah di SMA 6. Pak Jokowi tidak pernah kuliah selesai di namanya objek. Dan konsekuensi hukumnya segala utang yang dibuat sebagai kepala negara yang hari ini sudah mencapai 7 triliun, kalau nanti terbukti 7.000 triliun, kalau nanti terbukti palsu, otomatis itu tanggung jawab pribadi. Kita semua tidak bisa dibebani 65 juta orang lahir sudah harus bayar utang per orang. Jadi itu konsekuensi logisnya seperti itu, dan itu muncul di dalam gugatan. Nanti teman-teman akan kita kirim lewat WhatsApp nomor perkaranya, karena kita sistemnya kan online ya. Kita nanti secara etika saya baru boleh memberikan teman-teman ketika sudah diregistrasi, ada nomornya. Silakan, mungkin yang mau nambahkan, ada pertanyaan lain? Ya, sebetulnya kan permasalahan ijazah palsu ini kan cukup simpel ya. Dari yang kemarin tinggal Pak Jokowi kalau dituduh bahwa ijazahnya ada palsu, tinggal datang ke persidangan menunjukkan ijazah tersebut. Entah itu Ijazahnya mana? Pak ijazah ini. Tunjukkan ijazahnya. Tinggal ya seperti kebetulan kita juga ada rumor yang seperti itu waktu sidangnya Gus Nur, kita juga membawa ijazah aslinya. Nah, kan kalau dituduh tinggal menunjukkan ini ijazahnya, 7 ijazah. Baru buremnya tenanan kok. Nah, ini kan tahunnya kan. Nah, ini jasa dari Kenapa harus lewat orang lain? kenapa harus? Nah, ini kayak gini ya, ada namanya wisuda. Ini dari SMP di SMP Sultan Agung, ya. Kan langsung bisa juga bisa dicek forensik ini asli apa tidak, kan gitu, simpel. Yui. Ini jasa Yui, ini jasa saya. Caranya Nah, ini kan artinya sebetulnya simpel banget, tidak sampai membuat kegaduhan Tapi yang seperti jelas, mohon maaf, ini ada nomor register ini harus. semua ijazah harus dibandingkan. Jelas. Ada nomor register enggak? Ini waktu itu Profesor Haji Edi Suwandi Hamid MSc. Ini rektornya waktu itu. Nah, di sini itu juga telah menulis kepada sarjana hukum. Dan di sini ditulis program studi ilmu hukum. Seharusnya Pak Jokowi sesuai pengakuannya ada di program studi teknologi kayu. Padahal yang kita cari itu tidak ada teknologi kayu di UGM itu. yang mencari jasa yang seperti ini semua. Dan ini yang paling penting adalah fotonya. Foto ini mohon maaf nanti bisa disiarkan dan bisa ditunjukkan ke kami. Tidak ada yang pakai kacamata. Tidak boleh pakai Tidak kacamata. boleh ada yang pakai kacamata. Ini saya tidak pakai kacamata. Meskipun minus nggak boleh. Ini SD. Ada ditutupin, ada sesuatu yang dia tutupi, kepentingannya politik. Itu kan kekuasaan, orang politik, orang yang pernah berkuasa. Wah, kalau begitu maka kita bisa melakukan perlawanan terus menerus, gitu kan, dan tentu rakyat atau masyarakat juga nggak akan diam pada ujungnya, gitu kan. Jangan sampai gara-gara urusan ini
ijazah palsu, merembetnya pasti kemana-mana nantinya gitu kan. Satu diantaranya tentang KPU ya. KPU itu dan Bawaslu itu diwajibkan melakukan verifikasi atas semua dokumen yang ada dari kandidat. Nah, kita nanti akan mempertanyakan kepada pihak UGM apakah selama ini mereka pernah menerima tamu dari KPUD dan dari KPU bahwa mereka melakukan klarifikasi terhadap dokumennya Jokowi. Kalau itu mereka lakukan, terus KPU tetap menjalankan, meloloskan, berarti KPU-nya bermasalah. Tapi kalau KPU-nya tidak pernah datang ke UGM melakukan verifikasi, berarti KPU melakukan korupsi terhadap dana verifikasi itu. Jadi kita melihat nanti di situ. Ya. Jadi UGM harus menjawab tentang itu. Dan Satu diantaranya. Setelah kita kejar ini palsu apa tidak, KPU dan Bawaslu itu harus kita kejar. Jadi kalau ketika mereka mengatakan nanti kita akan buktikan di pengadilan, gitu kan, Ya. bahwa hanya akan ditunjukkan kalau ada perintah pengadilan, itu omong kosong itu, gitu kan. Karena apa? Karena kita sudah pernah masuk ke pengadilan, gitu kan, dan ternyata ditutup, diproteksi, termasuk KPU. Ya. Kesadaran kita tadi yang diungkapkan oleh Pak B. yang sedang ramai di sosial media mengenai tuduhan-tuduhan kepada Bapak Joko Widodo mengenai ijazah beliau yang dituduh palsu. Jadi pertama-tama kami sampaikan dengan tegas dulu bahwa tuduhan-tuduhan mengenai ijazah palsu Bapak Joko Widodo adalah tidak benar dan itu sangat menyesatkan. Ijazah Bapak Joko Widodo ada, asli, dan sudah jelas dikonfirmasi oleh pihak Universitas Gadjah Mada sebagai instansi yang berwenang. Itu juga sudah disampaikan oleh Dekan Kehutanan, juga Bapak Rektor sendiri sudah mengkonfirmasi hal tersebut. Dan selain pada itu juga sudah pernah berkali-kali ijazah Bapak digunakan dan dikonfirmasi oleh KPUD dan KPU Republik Indonesia pada saat Bapak Jokowi mencalonkan diri sebagai wali kota, kemudian gubernur, dan terakhir menjadi Presiden Republik Indonesia untuk 2 kali. Jadi ini sebenarnya sudah lama sekali dikonfirmasi dan selamanya tidak pernah ada masalah apapun. Jadi yang paling penting sebenarnya pada hari ini kami ingin sampaikan adalah ada narasi-narasi di luar seakan-akan kalau ada nih Pak Jokowi ijazah aslinya, tunjukkan saja. Kenapa tidak ditunjukkan? Apakah takut Pak Jokowi? Nah itulah narasi yang selama ini mungkin sudah terbangun. Nah itu kami sayangkan dan itu sangatlah tidak berdasar hukum dan sangat menyesatkan. Kenapa? Pertama, kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan dimintakan oleh pihak-pihak yang berwenang seperti pengadilan dan sebagainya. Itu pasti kami akan taat dan kami tunjukkan. Tapi jika tidak, untuk apa kami tunjukkan? Karena hal ini juga berpotensi untuk menimbulkan presiden yang sangat-sangat buruk. Bayangkan saja Mas dan Mbak, mungkin Mas dan Mbak mempunyai ijazah sendiri dari SD, SMP, SMA juga mungkin hingga kuliah juga. Bayangkan jika ada orang tiba-tiba minta, tunjukin deh Mbak ijazahnya. Apakah langsung Mbak wajib tunjukkan? Seakan-akan Mbak tertuduh karena ada orang mengatakan ijazah Mbak palsu, Mbak yang wajib menunjukkan itu. Kan tidak, kan terbalik nih, stigmanya terbalik. Nah inilah yang mau kita coba luruskan. Karena apa? Bukan hanya untuk Pak Jokowi, kami juga memikirkan masyarakat luar sana. Jangan sampai hal ini juga dapat terjadi kepada masyarakat lain. Itu juga salah satu pesan dari Bapak Jokowi pada kami juga. Artinya hal ini kami cukup tegas bahwa kami tidak akan menunjukkan dan kami tidak mempunyai kewajiban hukum untuk menunjukkan kopi atau asli dari ijazah Bapak Jokowi kecuali dimintakan oleh hukum atau pengadilan. Itu pasti. Dan mengenai pengadilan pun ternyata mengenai hal ini pun sudah tiga kali
digugat ke pengadilan, 2 kali di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan 1 kali di PT UN Jakarta. Dan ternyata pun mereka kalah. Jadi gugatan mereka semua kalah dan sampai sekarang tidak ada satupun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Bapak Jokowi itu palsu. Nah, jadi balik lagi, kita masuk ke sudut pandang dan rasionalitas. Jadi logikanya ini harus mulai diputar. Jadi kami menghimbau juga pada seluruh masyarakat yang bahwa kalau masih ada narasi-narasi, kalau ada aslinya buktikan saja. Itu sangatlah kebalik dan menyesatkan. Ayo kita putar kembali kepada asas-asas hukum itu, bahwa siapapun yang mendalilkan, siapa yang menuduh, dialah yang membuktikan. Nah, itulah poin penting yang sebenarnya ingin kami sampaikan. Kami himbau juga mungkin masyarakat, kalau untuk masyarakat yang memang fasih dan paham di bidang hukum, kami juga yakin sebenarnya sudah paham. Tapi mungkin ada netizen atau ada teman-teman luar sana yang belum paham. Di sini kami sampaikan lagi bahwa beban pembuktian itu adalah dari penggugat. Siapapun yang mendalilkan, dialah yang wajib untuk membuktikan. Jadi kami lihat kalau setelah kami pelajari 2 tahun terakhir, karena ini kasus sudah 2 tahun, Mas Mbak. Dari 2023 sudah ada narasi itu, sudah ada gugatan itu juga, dan sekarang sebenarnya case close, putusan sudah berkekuatan tetap juga. Tapi tiba-tiba ada lagi narasi lagi, ada pihak-pihak di luar sana yang tetap mencoba mendiskreditkan Bapak Jokowi walaupun beliau bukan lagi sebagai Presiden Republik Indonesia. Jadi kami menghimbau dan mengingatkan bahwa ayolah, janganlah lagi kita menyebar fitnah, janganlah kita menyebarkan lagi berita bohong, karena ini tidak baik juga untuk seluruh masyarakat juga. Dan kembali lagi ke tadi, ini presiden yang sangat buruk. Karena saya pun bukan hanya saya sebagai sipil saja, saya bukan pejabat, saya bukan apa, saya sebagai sipil aja, pasti saya sangat berkeberatan jika ada orang yang menuduh saya ijazah saya palsu, kemudian seakan-akan saya yang harus terbeban untuk membuktikan. Kan logika hukumnya saja sudah tidak masuk akal sebenarnya. Jadi kembali lagi kami menghimbau untuk seluruh masyarakat untuk berhentilah menyebarkan berita-berita fitnah dan bohong seperti itu. Nah, kemudian ada juga yang perlu kami sampaikan, itu mengenai adanya juga pihak-pihak yang ingin mendatangi langsung Bapak Joko Widodo untuk menanyakan, katanya, saya ingin melihat langsung Pak ijazah aslinya. Kembali lagi, di sini kami sampaikan bahwa Bapak Jokowi telah menunjuk kami sebagai kuasa hukumnya, sehingga sepanjang mengenai tuduhan ijazah palsu ini, silahkan dapat menghubungi kami secara langsung, khususnya untuk advokat dan kuasa hukum ataupun pihak-pihak yang mengerti hukum, bahwa ada kode etik advokat yang mengatur bahwa jika seseorang telah memberikan kuasa kepada seorang advokat untuk mengurus suatu persoalan atau suatu permasalahan, maka advokat lain itu dalam hal sejauh untuk mengenai urusan itu harus menghubungi advokat. Jadi tidak bisa lagi kalau ada orang di luar sana ingin menghubungi Pak Jokowi mengenai pengen lihat, pengen bertanya, pengen berdiskusi, pengen berdebat, sudah tidak bisa karena Pak Jokowi sudah menunjuk kami. Silakan jika ada hal-hal yang ditanyakan, silakan menanyai kami. Kami dengan senang hati untuk bertemu, untuk berdiskusi. Walaupun balik lagi, yang perlu kami ingatkan adalah Indonesia ini adalah negara hukum. Jadi seluruh proses hukumnya sudah tersedia. Silakan ditempuh, walaupun memang sebenarnya sudah ditempuh 3 kali oleh suatu pihak. Ya mungkin ada pihak-pihak yang sama pun kalau tidak puas ya silahkan tempuh jalur hukum yang ada. Walaupun sudah ikrah ya mungkin mau PK atau mungkin mau gugat ulang, itu kami persilahkan. Karena kembali kami menghormati hak hukum semua orang, pribadi ataupun institusi, kami sangat menghormati itu. Namun balik lagi, kami juga meminta seluruh pihak juga menghormati hak hukum dari Bapak Joko Widodo sebagai seorang sipil. Kemarin kami juga telah berdiskusi langsung secara tertutup dengan beliau, dan beliau juga mengingatkan ke kami juga bahwa ya saya ini juga sekarang, saya ini orang sipil, katanya. Masih aja ya ada yang seperti ini. Justru kami sebagai kuasa hukumnya pun kaget juga, karena kami pun sempat
kalau sedang berhubungan kadang-kadang lupa bahwa beliau sekarang bukan lagi presiden, karena mungkin 10 tahun menjabat dan sebagainya. Jadi mungkin masyarakat luar sana juga kami mengingatkan bahwa Bapak Jokowi juga sama seperti kita, warga sipil biasa yang memiliki hak asasi manusia dan juga hak privasi yang perlu kita jaga juga. Jadi janganlah kita memberikan tuduhan-tuduhan yang tidak berdasar dan melalui jalur-jalur yang di luar hukum. Kalau melalui jalur hukum, kami hargai dan pasti kami terima dengan baik. Dan itu sudah terbukti 3 kali. Kepalsuan itu yang kita mulai dari palsunya ijazah Joko Widodo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, luar biasa pemaparan tadi yang disampaikan oleh Bapak Rijal Fadilah. Ya, jadi dalam setiap sidang atau pemeriksaan terhadap kasus Bambang Tri kemarin di Solo, itu kita sering melihat di berbagai media, baik itu di YouTube maupun di media nasional lainnya. Ini Bapak DHL, Damai Hari Lubis, lebih fokus terhadap pemeriksaan bukti-bukti, baik itu ijazah, raport terkait kepunyaan Joko Widodo. Nah, kita akan hubungkan dengan adanya temuan novum terbaru terkait kepemilikan ijazah Jokowi. Untuk itu kita akan dengarkan cerita dari Bapak Damai Hari Lubis terkait bukti-bukti yang selama ini disampaikan di pengadilan. Ya, silakan, Bang. Yes, Pak Damai Hari Lubis. Kronologis peristiwa hukum, jangan cerita. Ya. Enggak, bukan tukang dagelan. Ya, bukti-bukti memaparkan ya. Memaparkan. Bercanda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin maksud kawan kita ini adalah hal memang ada beberapa video langsung dari PN Surakarta dan tulisan mungkin ya. Saya menyatakan bahwa saya yang meriksa, betul. Kebetulan itu ketua timnya senior kita Egy Sujana. Ya, saya anak buahnya. Kebetulan ya diperintahin yang meriksa bukti-bukti daripada jaksa. Kuasa hukum Presiden ke-7 Republik Indonesia, Joko Widodo, menegaskan bahwa pihaknya tidak akan menunjukkan ijazah asli Jokowi kecuali atas permintaan resmi dari pengadilan atau lembaga hukum yang berwenang. Pernyataan ini disampaikan oleh Yakub Hasibuan di kawasan Senayan, Jakarta Pusat, pada Senin, 14/4. Yakub menyayangkan kembali beredarnya isu terkait dugaan ijazah palsu Jokowi di media sosial. Ia menilai tudingan tersebut sangat menyesatkan dan tidak memiliki dasar hukum. Kami tidak akan menunjukkan ijazah asli Pak Jokowi kecuali berdasarkan hukum dan diminta oleh pihak-pihak berwenang seperti pengadilan. Itu pasti akan kami patuhi, ujar Yakub. Menurut Yakub, secara hukum kliennya tidak memiliki kewajiban untuk membuka ke publik dokumen pribadi seperti ijazah, selama tidak ada keputusan resmi dari lembaga hukum yang memintanya. Ia menambahkan, menunjukkan dokumen tersebut tanpa dasar hukum bisa menjadi preseden buruk bagi sistem hukum nasional. Kalau orang yang dituduh justru dibebani untuk membuktikan tuduhan, ini akan menjadi contoh buruk dalam penegakan hukum kita, ucapnya. Yakub juga mengingatkan bahwa tudingan serupa sebelumnya telah dibawa ke pengadilan sebanyak 3 kali, dan seluruhnya ditolak. Tidak satu pun putusan pengadilan yang menyatakan ijazah Jokowi palsu. Jadi semua gugatan soal ini sudah kandas di pengadilan. Tidak ada satupun yang berhasil membuktikan tuduhannya, tegasnya. Selamat siang Bapak. Saran semua Pak. Sini. Ya Pak. Oh yang itu. Pak, terkait kemarin dari tim kuasa hukum kan sudah menyampaikan bahwa akan ada langkah hukum selanjutnya untuk kasus yang ijazah palsu dari Pak Jokowi. Iya, dipertimbangkan untuk dikaji lebih dalam oleh pengacara karena memang sudah
disampaikan oleh Rektor UGM, sudah disampaikan yang terakhir oleh Dekan Fakultas Kehutanan, sudah jelas semuanya. Yang menjadi apa sih Pak? Hmm? Alasan langkah hukum diambil ini apa? Ya kita kan ingin menunjukkan bahwa betul-betul kita ini kuliah di Fakultas Kehutanan, betul-betul ijazahnya dikeluarkan oleh Universitas Gadjah Mada dan sudah disampaikan, tidak hanya sekali kan oleh Rektor, oleh Dekan, sudah disampaikan, sudah dibuka seperti itu. Tapi kalau masih urusan huruf lah, urusan nanti urusan angka, urusan wah, kalau gitu udah. Dan yang paling penting, siapa yang mendalilkan, itu dia yang membuktikan. Siapa yang menuduh, dia yang juga harus membuktikan. Saya rasa itu. Artinya setelah ini jika ada oknum yang masih mempermasalahkan terkait ijazah itu langsung diambil tindakan? Ini masih dalam kajian para pengacara. Yeah. Soal SMK Pak? Jadi tanyakan nanti ke pengacara. Siap. Soal gugatan SMK Pak yang di PN Solo Pak. Oh, nanti ditanyakan juga ke pengacara karena sudah kita serahkan semuanya ke pengacara. Artinya ini kan juga kasus lama ya Pak ya? Bukan kasus lama, ini bukan kasus sebetulnya. Ya tapi tetap harus dilayani. Ini negara hukum. Semuanya sama di mata hukum. Ya ada gugatan yang dilayani. Tanggapannya Pak, karena ini gugatannya dari warga sendiri Pak? Ya memang seluruh warga negara Indonesia. Pak, jadwalnya kan sudah keluar. Kira-kira nanti datang atau diwakilkan Pak? Nanti saya belum konsultasi dengan pengacara. Tim yang sama, tim kuasa hukumnya? Oh, urusan yang berbeda oleh pengacara yang berbeda. Kalau melihat tudingannya Pak, terkait pabrik SMK yang tidak beroperasi. Ya itu pabriknya siapa? Itu kan swasta kan. Sebetulnya kita sebagai wali kota itu hanya mendorong hasil karya anak-anak SMK dengan teknisi yang di bidang otomotif. Kita mendorong, kita mengajak untuk uji emisi. Dan itu yang memang harus dilakukan oleh pemerintah. Tapi setelah itu apakah ada yang ingin berinvestasi di situ atau tidak, itu sudah persoalan yang lain. Kita pun juga mendorong agar ada investor yang mau berinvestasi di situ. Tapi investasi di bidang otomotif kan saingannya nggak mudah dengan prinsip-prinsip yang sudah lama, dengan harga yang juga kompetitif, dengan pelayanan purna yang juga di semua bengkel ada. Sangat kompleks sekali, bukan hanya membuat, tapi harus juga bisa memasarkan. Jadi, dan itu adalah urusan swasta. Urusan pemerintah mendorong apapun produk yang dihasilkan oleh rakyat kita harus didorong untuk bisa ada investornya, ada yang mau berinvestasi di situ. Pak, kalau sampai sekarang sebenarnya Pak Jokowi tahu perkembangan untuk pabriknya nggak Pak? Yaitu sudah di wilayah sektor swasta. Masa kita ngikuti setiap ya yang sudah sebagai presiden sudah kita buka, tapi masalah produksi, masalah marketing, masalah laku dan tidak laku kan memang harus menjadi urusan perusahaan itu. Pak, terakhir Pak, harapannya terkait ini kan banyak yang menunggu produksinya itu. Harapannya atau pesan untuk pengusahanya itu gimana Pak? Ya kalau bisa berproduksi lebih banyak kan lebih baik, menyerap tenaga kerja, memberikan kesempatan kerja, itu spare part dan lain-lain menyangkut produk-produk lokal kan bagus. Tapi sekali lagi, bersaing di dunia bisnis tidak mudah, bersaing di dunia otomotif juga tidak gampang. Banyak yang sudah membuktikan, merek-merek dari Eropa aja
Di kita banyak yang tutup. Dan juga negara-negara lain yang tidak bisa saya sebut. Ya. Iya, sama-sama. Terima kasih Pak. Closing. Saya kurang ngerti ngarepe Pak Jai. Kalau pegel di Jadi ya kita melihat sebenarnya ini kan perkara sudah lama, Mbak. Sudah dari 2023 perkaranya. Dan kita sudah menjadi kuasa hukum Pak Jokowi. Dari situ ada 2 gugatan juga di PN Jakarta Pusat dan 1 juga di Petun, dan itu sudah kita menangkan, dan gugatan dari lawan juga sudah kalah. Jadi sebenarnya kita juga bingung nih kenapa masih ada juga pihak-pihak yang menanyakan juga mengenai keaslian ijazah Pak Jokowi. Karena kami juga melihat khususnya dari pihak instansi yang berwenang pun, dari UGM pun juga sudah memberikan statement yang clear bahwa memang jelas ijazahnya juga sudah diakui dan Pak Jokowi memang merupakan alumni dari UGM. Itu sih secara gambaran besarnya. Tanggapan baru, Mas? Ada apa? Langkah baru sebenarnya kita masih pertimbangkan ya, karena dari dulu kan kita selaku kuasa dari Pak Jokowi selaku tergugat lebih pasif. Kita hanya bilang bahwa sudah ada jalur hukum, silakan ditempuh, itu merupakan hak setiap warga negara. Dan kita juga meresponinya dengan memberikan jawaban di pengadilan juga, dan sudah selesai perkaranya. Cuman sekarang memang kita sedang mempertimbangkan langkah-langkah hukum karena kita melihat makin kesini ada oknum-oknum atau ada pihak-pihak yang sudah mulai menjalani jalur-jalur di luar hukum, dan itu sudah sangat sifatnya mungkin sudah ada yang berita bohong, sifatnya udah lebih ke arah fitnah, dan ini ingin kita hindari karena khususnya ini lagi masa Lebaran, suasananya lagi guyup, lagi baik, ya kita sayangkan dan kita juga menghimbau agar pihak manapun agar janganlah sudah stop lah untuk melakukan hal-hal seperti itu. Sudah dikoordinasikan dengan Pak Jokowi terkait langkah itu? Sedang kita pertimbangkan. Kalau dari Pak Jokowi kan dari 2 tahun lalu juga sebenarnya belum mau melakukan apa-apa karena memang ya mungkin Mbak tahu sendiri sifatnya Pak Jokowi. Cuma makin kesini kalau memang sekarang Pak Jokowi bukan lagi presiden, masih diserang secara pribadi, ya ini kami juga menilainya mungkin kita pertimbangkan untuk melakukan langkah-langkah. Mas Joko, ini kan terbaru ada gugatan soal mobil SMK untuk Pak Jokowi. Untuk Pak Jokowi itu gimana? Ada pembahasan terkait itu nggak? Belum secara detail kita pelajari itu, mungkin nanti di kesempatan lain mungkin. Tapi sudah menerima balasan atas gugatan itu? Belum khusus untuk itu, Mbak. Tapi untuk langkah hukum selanjutnya mungkin ada. Untuk yang mana? Yang SMK. Oh, yang SMK belum. Kita belum mendapatkan arahan khusus untuk itu. Ya kita lihat dulu lah. Tapi dari tim hukum sudah tahu terkait itu atau gimana? Iya, kita sudah mendengar. Namun kita memang belum diskusi secara spesifik di situ. Karena ini masih dalam rangka Lebaran, suasananya juga masih silaturahmi, jadi belum masuk ke situ. Gitu. Tapi secara hukum, secara umum Mas saya, apakah setiap gugatan dari Pak Jokowi juga akan langsung direspon atau gimana? Kita lihat case by case, Mbak, karena kan nggak bisa digeneralisasi. Karena kalau semua gugatan atau tuduhan atau ada narasi seperti apa kita langsung respon kan juga tidak baik. Artinya ya kita case by case semua. Mungkin ada tambahan dari? Ya, mungkin ada satu hal yang tadi kami sampaikan bahwa memang kalau sebelumnya sejak 2 tahun yang lalu isu soal ijazah ini kita tangani dalam satu perspektif. Ini beliau sebagai pejabat publik di mana masyarakat boleh saja mengkritisi. Tapi yang perlu diingat hari ini adalah Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa. Di mana setiap warga negara dalam hak asasinya memiliki privacy. Ini yang perlu juga dicermati oleh semua pihak bahwa beliau sudah masuk dalam kehidupan pribadi sebagai warga negara, ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual sebagai warga negara ada perlindungan privasi, sehingga kita harapkan tuduhan-tuduhan yang tidak kontekstual mungkin untuk tidak dilanjutkan. Itu yang pertama. Lalu kedua, ada kelompok masyarakat yang bersurat atau menyatakan di sosial media akan berkunjung ke Pak Jokowi dalam waktu dekat, ingin bersilaturahmi termasuk membahas soal ijazah. Dalam kesempatan ini kami sampaikan, kami adalah kuasa hukum sah yang sudah ditunjuk sejak 2 tahun yang lalu dalam penanganan soal ijazah. Sehingga kalau ada kelompok masyarakat yang ingin mempertanyakan atau mendiskusikan tentang ini, maka harus menemui kami. Ini sesuai dengan pasal 7F Kode Etik Advokat Indonesia,
manakala seseorang setelah menunjuk advokat, maka segala persoalan tentang itu harus dikomunikasikan kepada advokat yang sudah mendapat tugas. Tidak lagi menemui prinsipal Pak Jokowi dalam hal ini. Kenapa? Karena ini bagian penghormatan terhadap profesi advokat itu sendiri. Jadi kalau memang ada kelompok masyarakat yang ingin bersilaturahmi atau membahas ini, kami siap untuk menemui tim kuasa hukum di Jakarta. Itu mungkin tambahan dari kami. Hukum yang mungkin akan dilakukan yang sekarang apa Pak? Sekarang ini kami sedang mencermati. Makanya tadi ada satu perspektif yang kita sampaikan. Harus diingat bahwa hari ini Pak Jokowi sudah menjadi warga negara biasa yang memiliki privasi. Dan ini bagian dari hak asasi setiap warga negara. Sehingga tolong isu-isu atau informasi-informasi yang menyesatkan ini mungkin sudah cukup lah. Kalau kemarin sebagai pejabat publik kita bisa mengerti. Karena negara demokrasi mungkin saja. Nah, dalam kaitan itu sekarang ini langkah kami adalah kami sedang mengamati dan mempertimbangkan untuk melakukan langkah hukum bila mana ini terus gulir. Pada intinya kami menghindari. Ya, tapi bagaimanapun juga kita juga perlu menjaga hak asasi setiap warga negara termasuk dalam hal ini klien kami. Pak, berarti semacam pelaporan ya? Sedang kita diskusikan banyak cara, ya bisa pidana, bisa gugatan berat dan banyak hal. Pak, kembali lagi. Saluran hukumnya sudah ada di dalam hukum Indonesia. Soal gugatan mobil SMK, ini kan ada 3 orang termasuk Pak Jokowi, Pak Ma'ruf Amin dan perusahaannya. Nanti koordinasinya bagaimana langkahnya? Terkait yang SMK sampai hari ini sih belum ada penunjukan ke kami. Ya sekalipun ada diskusi-diskusi, kami lebih ke concern di dalam beberapa perkara termasuk soal ijazah yang memang sejak 2023 kami menangani. Di PN Jakarta Pusat 2 perkara, 1 di Petun Jakarta. Siap. Dan kita sudah menang secara inkrah. Mungkin secara prinsip yang dipersoalkan ini adalah terkait ijazah dari Pak Jokowi, di mana ijazah itu dikeluarkan secara resmi oleh Universitas Gadjah Mada. Dalam hal ini UGM sendiri sudah mengeluarkan statement bahwa Pak Jokowi adalah benar ya pernah kuliah di Fakultas Kehutanan UGM dan telah dinyatakan lulus dan ijazahnya asli. Nah, kalau pihak UGM sendiri sudah menyatakan itu adalah asli, lantas mau bagaimana lagi gitu loh. Dan ini kembali kami ulangin, ini sudah diuji dalam 3 kali persidangan, 1 tun, 2 gugatan perdata di PN Jakarta Pusat. Jadi seharusnya ini sudah masalah sudah selesai ya, tapi kembali tadi masih ada lah oknum yang mungkin dengan tujuannya kita nggak tahu apa, angkat-angkat lagi. Terus kemudian juga ada beberapa pakar-pakar yang mulai melakukan perbandingan dengan apa yang mereka dapat gitu loh. Itu pakar itu kan membandingkannya itu tidak pegang yang aslinya, ya kan? Tidak pegang yang aslinya, dia hanya ngambil dari screenshotan, dari gambar di media atau gambar elektronik, kemudian dia membandingkan. Jadi itu sangat-sangat tidak ilmiah gitu loh. Jadi udahlah, makanya kami mengimbau juga masyarakat ataupun pihak-pihak oknum-oknum tersebut untuk sudahlah gitu loh. Semuanya udah selesai gitu loh. Pihak Universitas Gadjah Mada selaku lembaga yang mengeluarkan ijazah itu juga sudah menyatakan itu asli gitu. Jadi menurut kita dalam hal ini sudah diuji pengadilan, jadi pada prinsipnya udah no case lah, udah nggak ada perkara lagi di situ. Siap. Sudah diidentifikasi Pak Sudah. oknum yang akan ditempuh jalur hukum itu? Belum. Jadi gini, belum akan ditempuh jalur hukum, tapi yang tadi disampaikan oleh rekan kami bahwa Pak Jokowi kan sekarang sudah menjadi warga negara biasa gitu. Jadi artinya beliau juga sudah mulai memikirkan untuk mencadangkan ya hak hukumnya dia. Artinya ini kan udah menyerang pribadi ya Pak ya gitu loh. Udah beliau seharusnya sudah bisa pensiun, istirahat tenang-tenang, tapi ada aja nih dibuka-buka untuk hal-hal yang nggak penting seperti ini. Gitu. Bapak namanya siapa Pak? Ya, saya Andra Pasaribu. Yakob Hasibuan. Saya Rifai Kusuma Negara. Firman Pangaribuan. Siap. Terima kasih. Salam buat. Oh iya. Salam buat Mbak Cici. Salam Oh buat iya. Bapak.